Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok atau hari akhirat. Wattaqullah, dan selalulah bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengenal, Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini merupakan penghulu dari sekalian hari, yakni di hari Jumat yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Kita awali hari kita hari ini dengan sesuatu yang sangat baik, yakni sholat subuh berjamaah. Kemudian kita berzikir, berdoa, dan kita lanjutkan dengan ta'lim subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir senantiasa diberikan Allah curahan rahmat dan nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tanpa terasa oleh kita, insyaallah beberapa hari ke depan kita akan segera meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Hari Rabu menurut kalender, insyaallah kita sudah memasuki 1 Muharram 1445 Hijriah. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah memberikan beberapa pedoman kepada kita bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman ketika di hadapan kita ada pergantian waktu, pertukaran masa, dan itu tidak akan bisa kita elakkan. Makanya banyak ayat Allah mengingatkan kita, wal asri, demi masa, demi waktu asar yang pendek. Kenapa waktu asar dimisalkan Allah? Waktu asar itu sangat genting. Sering manusia lalai. Sering kita ini terluput sholat asarnya. Tapi dalam suatu hadis ini sangat berbahaya. Kenapa? Siapa yang luput sholat asar darinya, artinya dia tidak sholat asar, maka akan hilanglah amalnya pada hari itu. Kenapa? Karena satu riwayat mengatakan bahwa amal kita setiap hari akan diangkat, dilaporkan kepada Allah pada waktu asar.
Makanya wal asri, demi masa, demi waktu asar yang begitu singkat. Jangan kau bilang, oh pekerjaanku tanggung, oh urusanku sedikit lagi, sebentar lagi lah, akhirnya luput sholat asarnya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya kita manusia ini pasti dalam keadaan merugi. Jadi dicap oleh Allah, kita ini merugi. Tapi ada istisna, illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada 4 golongan yang tidak termasuk orang merugi, kata Allah. Pertama, mereka yang selalu memperbaharui, selalu meningkatkan keimanan mereka kepada Allah. Kemudian iman itu dibuktikan dengan amal soleh, dengan perbuatan baik, dengan karya-karya yang baik. Wa tawasaw bil haqq. Kemudian juga mereka saling menasihati dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Dan mereka juga saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Itulah yang tidak merugi. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat ayat, inilah sikap kita yang pertama ketika kita melewati waktu dan mungkin masa bertukar di hadapan kita. Pertama, jangan lupa kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal kita, dan juga saling berwasiat baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Jamaah rahimakumullah. Di ayat lain Allah juga mengingatkan kita, seperti yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Berarti kita yang dipanggil Allah ini. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan adalah setiap kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, bukan melihat orang lain, bukan melihat saudara kita, tapi melihat ke dalam diri kita sendiri. Ma qaddamat seligot, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Maksudnya hari esok itu sepakat ulama tafsir ialah hari akhirat kita, hari yang kekal abadi, hari yang kita tidak bisa lagi kembali ke dunia, yaitu kampung akhirat yang pasti kita akan datang dan kita akan memasuki kampung akhirat itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi diapit ayat ini panggilan kepada orang beriman untuk meningkatkan takwanya kepada Allah, kemudian melihat diri kita masing-masing, apa yang sudah kita perbuat, kita lakukan, amal apa yang sudah kita lakukan, ibadah apa yang sudah kita perbuat untuk kita memasuki gerbang akhirat. Wattaqullah, sekali lagi ayat ini diapit, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh-sungguhlah melaksanakan perintah Allah, sungguh-sungguhlah berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Wallahu, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita amalkan dan apa yang kita perbuat. Jamaah rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam suatu hadis. Salah satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhulu qad ma 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Belumlah akan beranjak, tidak akan bergerak, bahkan tidak bisa diangkat telapak kaki seorang hamba yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, kata Rasulullah,
hatta yus'ala, hingga dia mampu menjawab an arba'in, 4 dari soalan-soalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang 4 ini tidak mampu kita jawab, tidak beranjak telapak kaki kita. Artinya apa? Belum lagi akan ditimbang dosa dan pahala kita. Tidak bisa kita dihisap. Kenapa demikian? Karena ada 4 pertanyaan yang perlu kita jawab. Ada 4 soalan yang perlu kita jelaskan dengan serinci-rincinya. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Dari umur yang diberikan Allah kepada kita, ma afnahu, fima afnahu, untuk apa kita habiskan. Jadi umur ini ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut suatu riwayat, bukan umur yang terpakai selama kita hidup, tapi bahkan umur kita per detik, per menit, per jam, per hari, per bulan, per tahun itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci. An umrihi fima afnahu, umur yang telah kuberikan, kata Allah, untuk apa engkau habiskan. Alhamdulillah ya Allah, malam kupakai untuk tahajud, mendekatkan diri kepada Allah, kepada engkau ya Rabb. Kupakai untuk berdoa, berzikir, beribadah kepadamu. Subuhnya ku awali dengan salat subuh berjamaah. Selanjutnya membaca Quran, berzikir, berdoa. Kemudian aku pergunakan untuk mencari nafkah untuk keluargaku ya Rabb. Artinya umur kita terpakai dalam umur-umur yang positif, umur-umur yang produktif, umur yang memang sangat bermanfaat dan bernilai ibadah. Bukankah orang yang keluar dari rumahnya dengan doa bismillahi tawakkaltu 'alallah, kemudian dia mencarikan nafkah untuk keluarganya, maka itu adalah ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan umur. Takutnya nanti pas dipertanggungjawabkan, umurmu untuk apa dipakai? Ya Allah, untuk main batu domino gaplek aja ya Allah. Nah, ini kena nanti ini. Jangan. Tapi bukan maksud menyindir yang main domino, bukan Pak. Kalau seandainya seperti itu. Ya. Jadi berusaha kita mengisi umur ini dengan yang baik. Makanya kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Panjang umurnya, bertambah usianya, bertambah baik amalnya. Wasarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, bertambah umurnya tapi semakin jelek pula ibadahnya, semakin buruk pula amalnya. Inilah orang yang terburuk, kata Rasulullah. Yang terbaik itu ketika umur bertambah, tahun bertambah pula baiknya amal kita. Makanya benar, Rasulullah itu kan menilai kita ini 3 saja Pak. Rasulullah menilai kita manusia ini 3 saja. Siapa saja orangnya, 3 saja penilaian Nabi. Pertama kata Rasulullah, ada orang yang muflihun. Muflihun itu orang yang faizun, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia. Siapa mereka? Orang yang hari esoknya lebih baik dari hari ini, hari ininya lebih baik dari hari-hari yang lalu. Itulah orang yang sukses, itulah orang yang bahagia, itulah orang yang beruntung. Yang kedua, orangnya khasirun, merugi. Siapa itu? Sama saja amalnya, ibadahnya hari ini dengan hari yang lalu, dan hari esok dengan hari ini tidak ada perbaikan, tapi sama saja. Wah, kalau sama kan balan Ustaz. Tidak ada balan dalam Islam. Rugi. Kenapa? Umur terpakai, waktu terpakai,
tenaga habis, baju habis juga, sandal berapa yang habis? Rugi. Tapi kalau ada orang yang jelek amalnya, ya, hari ini dari hari yang lalu dan hari esok lebih buruk dari hari ini, kata Nabi, fatahlik atau fatuhlik, mereka ini dicap menjadi orang yang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, wa an umrihi fima afnahu, umur ini untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an jismihi fima ablahu, anggota fisik yang cukup, anggota tubuh yang lengkap, ada mata, ada tangan, ada telinga, ada pikiran, ada hati, ada kaki. Untuk apa engkau pakai? Alhamdulillah, tanganku untuk menolong saudaraku, tanganku untuk memberi sedekah kepada orang-orang miskin dan anak yatim, mataku kupakai untuk melihat ayat-ayat Allah, terutama membaca Quran, telingaku untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik, kakiku melangkah ke tempat yang baik, terutama ke masjid. Pikiranku kupergunakan untuk memikirkan bagaimana agamamu ya Allah akan tetap syiar di muka bumi ini. Hatiku kupakai untuk mengingatmu. Ini nanti ditanyai di hadapan Allah. An jismihi, dari jasad kita, dari tubuh yang kuat, untuk apa kita pakai? Alhamdulillah, subuh-subuh sudah datang ke masjid. Inilah ya diri yang paling berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an malihi min aina, ya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Rezeki, nikmat harta, nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada engkau, dari mana asal muasalnya? Dari mana engkau dapatkan? Bagaimana cara engkau mendapatkannya? Dan untuk apa engkau pakai? Alhamdulillah, saya mencari rezeki yang halalan thayyiban ya Allah. Rezeki yang halal dengan usaha yang berkah, dengan pekerjaan yang baik, dengan pekerjaan yang halal yang engkau ridhoi ya Allah. Dan aku cara mendapatkannya pun dengan cara yang engkau ridhoi ya Rabb. Kemudian aku pergunakan untuk hal-hal yang bernilai ibadah di sisimu. Aku infakkan, aku sedekahkan, aku nafkahkan untuk keluargaku. Itu berarti harta yang kita miliki jelas, ya, harta dengan cara yang baik, untuk yang baik, insya Allah inilah pertanyaan yang tidak akan menyulitkan kita. Tapi kalau harta ini sudah H3S, halal haram hantam saja, ini sulit nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Makanya tidak beranjak, tidak bisa diangkat telapak kaki kita. Yang terakhir, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu yang sudah engkau miliki, ilmu yang sudah engkau pelajari, ilmu yang sudah diberikan kepadamu, yang sudah engkau dapatkan, sudahkah engkau amalkan? Atau hanya sekedar lip service saja? Wah, yang penting kan ada ta'lim, yang penting kan ada ceramah, yang penting kan memberikan ceramah. Soal amalkan tidak diamalkan itu tidak persoalan. Tapi tidak akan beranjak telapak kaki kita kalau ilmu yang sudah kita miliki tidak kita amalkan. Makanya kata Imam Ali, ilmu yang berkah itu ialah ilmu yang sudah kita terima, ilmu yang sudah kita dapatkan, kita amalkan ilmu itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan waktu yang mungkin tidak sampai 1 pekan lagi akan berakhir kepada kita.
dapat kita maknai dengan meningkatkan iman kita, meningkatkan amal soleh kita untuk bekal kita nanti pulang ke kampung akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan ketika pulang ke akhirat kita membawa perbekalan yang banyak sehingga pulang dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.